Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang trigonometri. Tapi sebelum kita materinya berlanjut, kita coba review pelajaran yang sebelumnya. Kita pretest ya. Coba yang pertama, apakah kalian ingat materi sebelumnya? Oke, kalau misalnya sudah kita pelajarin sebelumnya, materi sebelumnya itu, sebelum kita membahas tentang materi pokok, kita mempelajari tentang Pythagoras. Nah, apa sih Pythagoras itu? Pythagoras adalah sebuah aturan yang mengetahui bahwa jumlah dari kedua sisi yang dikuadratkan ke dua sisi tegak yang dikuadratkan, sisi tegak ya, yang dikuadratkan sama dengan sisi miringnya yang dikuadratkan. Ingat ya, jumlah aturannya Pythagoras itu merupakan aturan dari jumlah kedua sisi tegak sama dengan sisi tegak yang dikuadratkan sama dengan sisi miringnya yang dikuadratkan. Nah, kita harus ingat kalau misalnya sisi miring itu, kalau Pythagoras itu selalu pasti di segitiga siku-siku. Nah, yang termaksud sisi miring adalah yang di depannya siku-siku. Di sini siku-siku, di depannya itu namanya sisi miring. Depan sudut siku-siku, garisnya adalah sisi miring. Yang lainnya atau di sampingnya, samping sudut siku-siku adalah sisi tegak. Gitu. Nah, apa aja sih syarat dari Pythagoras? Syarat Pythagoras yang harus kalian ingat adalah dia harus menggunakan segitiga siku-siku. Jadi syaratnya hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Oke. Nah, kalau rumus Pythagoras kita bisa lihat dari artinya nih. Arti dari apa si Pythagoras itu artinya jumlah kedua sisi dikuadratin. Ingat, jumlah dari kedua sisi dikuadratin. Sisinya ini yang pertama ada yang sisi yang sebelah sini sama sisi sebelah sini. Sisinya yang pertama kita misalnya anggapin A, yang ini kita anggapin B, maka yang ini kita anggap C. Nah, sehingga rumus Pythagoras itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Gitu. Nanti dari rumus yang ini bisa kita sederhanakan lagi atau bisa kita ubah-ubah. Gimana kalau mencari C-nya? Kalau mau mencari C-nya, maka pangkat 2-nya harus kita pindahin ke sini, diakarin masing-masing. Atau bahasa lainnya, bahasa yang sesungguhnya itu adalah kedua ruas kita akarin sehingga akar dan pangkatnya dari C itu akan saling menghilangkan. Artinya jadi langsung akar C itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kayak gitu. Nah, sekarang kita udah punya rumusnya nih. Yang ditanya selanjutnya, isilah salah satu sisi-sisinya. Dari yang pertama di sini sisinya ada 10, terus yang sisi miringnya ada 26. Ingat, sisi ini adalah sisi tegak 10 dan ini 26 adalah sisi miring. Nah, maka yang tanya berapakah sisi lainnya? Kalau kalian masih ingat, aturan yang Pythagoras itu ada pertama ya, sisi tegak sama miring yang dihafalin caranya. Tapi kalau cara sebenarnya pakai akar aja. Cuman akarnya ini karena yang tanya samping, jadi kita anggap ini kan sisi tegak. Jadi kita lihatnya itu sebenarnya yang dikuadratinnya ini, tapi B-nya dulu yang dikeluarin. Atau kita mau pakai cara hafalannya boleh nih, hafalan yang kemarin ya. Ingat urutannya itu ada apa aja? Kemarin itu ada 3, 4, 5. Ya kan? Terus 5, 12, 13. Terus yang satunya lagi adalah
7, 24, 25. Ini 24 ya? 24. Nah, sekarang dari sisi-sisi ini kita lihat nih, 26 sama 10. 26 sama 10 itu berapa kali berapa sih 26 kali 10? 26 kali 10 26 dan 10 itu adalah 26. Kalau misalnya 10 kita pecah jadinya 5 dikali 2 kan. Nah, otomatis karena di sini 5 kali 2, bisa nggak 26 dibagi 5? Nggak bisa. Nah, jadi 26-nya kita pisahnya itu jadi 2. Jadi 2 kali berapa yang hasilnya 26? 2 kali 13. Nah, kita lihat nih, antara sisi miring sama sisi tegak yang udah diketahui, mana angka yang sama? Angka samanya, angka sama perkaliannya itu ataupun faktoran dari 26 dan 10 adalah sama-sama punya 2. Ya kan? Karena sama-sama punya 2, di sini kita tulis dulu 2 kali. Nah, sekarang aturan selanjutnya kita lihat nih. Di antara yang enggak dikurung, yang enggak sama ini, ada angka 5 sama angka 13. Nah, ingat yang miringnya yang paling mudah kita carinya. Miringnya itu 13. Sekarang cari di sebelah sini. Mana yang miringnya 13? Ini. 13 kita punya ada 5 dan 12. Sedangkan di sini 13 dan 5. Jadi yang belum kita cari, yang belum kita dapat antara yang baris ini 5, 12, 13 adalah 12 yang belum. Jadi di sini dikali 12. Maka hasilnya berapa? 2 dikali 12 sama dengan 24. Jadi 24 cm. Gitu itu cara cepatnya ya.